Selamat pagi, selamat hari Minggu kami ucapkan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh merayakan ibadah minggu kita pada tanggal 13 September 2020. Untuk memulai setiap rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini, kita menyanyikan pujian penyembahan kita yang berkata, "Kau cukup bagiku." Aku percaya hidupku dalam-Mu, Kau yang lebih tahu semua pergumulanku. Tenangku berada bersama-Mu, Kaulah tujuanku, Kau cukup bagiku. Tak kuingini apapun selain mengerti isi hatimu. Hanya inilah rinduku, melakukan semua kehendak-Mu. Sekali lagi kita katakan, aku percaya hidupku dalam-Mu Tuhan. Aku percaya hidupku dalam-Mu, Kau yang lebih tahu semua pergumulanku. Tenangku berada bersama-Mu, Kaulah tujuanku, Kau cukup bagiku. Tak kuingini apapun selain mengerti isi hatimu. Hanya inilah rinduku, melakukan semua kehendak-Mu. Tak kuingini apapun selain mengerti isi hatimu. Hanya inilah rinduku, melakukan semua kehendak-Mu. Semua Mari kita berdoa. Selamat pagi ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu kepada kami semua. Engkau masih mengizinkan kami untuk beribadah bersama keluarga di rumah kami. Dan berkati ibadah kami pada hari ini, kiranya setiap pujian penyembahan kami berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Berkati setiap rangkaian ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Sertai kami dan bimbing kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Kita menyanyikan pujian sukacita kita, punya iman kita bahwa kita mau katakan tiada aku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus.
Kita akan membaca firman Tuhan di dalam Yohanes 11 ayat 45 sampai 57. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk mengumpul dan mereka berkata, "Apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mujizat. Apakah kita biarkan dia? Maka semua orang akan percaya kepadanya, dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita." Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa-apa, dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa." Hal itu dikatakannya bukan dari diri sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu, dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia. Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Dia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim, dan di situ ia tinggal bersama-sama muridnya. Pada waktu itu hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus dan sambil berdiri di dalam bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta?" Sementara itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi telah memberikan perintah supaya setiap orang yang tahu di mana dia berada memberitahukannya agar mereka dapat menangkap dia. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh saudara Yosef. Kita menyanyikan pujian Firman Jadi Manusia. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaanmu. Jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaanmu. Firman jadi manusia, diam di antara kita.
Shalom keluargaku, puji nama Tuhan. Di ibadah pagi hari ini saya diberikan kesempatan oleh Pendeta Yo untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. 2 minggu yang lalu Pendeta Yo telah menyampaikan di pasal yang 11 di perikop kebangkitan Lazarus, dan pagi hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan di dalam pasal yang ke-11, namun di bagian yang terakhir, atau tepatnya di ayat yang ke-45 sampai yang ke-57. Lembaga Alkitab Indonesia atau LAI memberikan judul perikop di ayat 45 sampai yang ke-57, persepakatan untuk membunuh Yesus. Judul perikop ini benar adanya karena di ayat yang ke-53 para imam, orang Farisi dan mahkamah agama sepakat untuk membunuh Yesus demi kepentingan mereka. Kesepakatan yang diambil oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi dan mahkamah agama dilatar belakangi oleh ketakutan mereka ketika bait suci nanti akhirnya direbut oleh orang-orang Roma, karena semakin banyak orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, dimulai dari ayat yang ke-45 sampai yang ke-46, saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu Saudara. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Nah, mereka, orang-orang Yahudi atau para imam, ingin melawat Maria ketika mendengar bahwa saudara Maria, Lazarus, mati. Namun ketika Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian, orang-orang Yahudi tersebut menyaksikannya, menyaksikan tanda atau mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kebangkitan Lazarus merupakan tanda yang ketujuh yang dicatat oleh Yohanes di dalam Injilnya. Ketika Lazarus bangkit, ketika Lazarus dibangkitkan oleh Tuhan Yesus dari kematian, orang-orang Yahudi melihat dan menyaksikannya secara langsung, dan sebagian orang-orang Yahudi percaya kepada Yesus. Namun sebagian orang-orang Yahudi tetap tidak percaya, bahkan semakin tidak menyukai keberadaan Yesus. Nah, orang-orang Yahudi yang tidak percaya kepada Yesus, mereka mendatangi orang-orang Farisi. Kenapa orang-orang Farisi? Perlu kita ingat, orang-orang Farisi adalah orang-orang yang sangat menaati hukum Taurat, orang-orang yang sangat memelihara adat istiadat agama Yahudi atau bangsa Yahudi. Nah, sekelompok orang ini menjadi sangat berpengaruh karena mereka adalah orang-orang yang ingin melindungi agama Yahudi dari pengaruh-pengaruh budaya asing. Oleh sebab itu, para imam mendatangi orang-orang Farisi untuk menyampaikan apa yang mereka lihat tentang apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada Lazarus. Orang-orang Yahudi yang tidak percaya kepada Yesus, mereka sangat membenci keberadaan Tuhan Yesus. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa melihat di ayat-ayat selanjutnya bahwa mereka mengalami ketakutan ketika semakin banyak orang yang percaya kepada Yesus. Potensi bait suci atau tempat di mana mereka berpuasa sebagai imam akan dirampas oleh karena banyak orang yang percaya kepada Yesus. Orang-orang Roma akan merampas dari kekuasaan para imam dan menyerahkannya mungkin kepada Yesus. Itulah sebabnya orang-orang Yahudi mengalami ketakutan. Nah, setelah mendengar cerita mengenai apa yang Yesus lakukan, para imam dan orang-orang Farisi kemudian memanggil mahkamah agama untuk mendiskusikan kembali tentang mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, atau lebih tepatnya mereka mendiskusikan pribadi Yesus yang mampu membuat tanda-tanda atau mujizat-mujizat yang luar biasa sehingga banyak orang semakin percaya. Kenapa mereka memanggil mahkamah agama? Karena mahkamah agama adalah lembaga yang berkedudukan tinggi di Yerusalem.
yang menetapkan hukum dan peraturan, yang bekerja sama dengan Kekaisaran Romawi, karena pada waktu itu Kekaisaran Romawi masih menjajah bangsa itu, dan Kekaisaran Romawi mempercayakan kepada para mahkamah agama untuk mengatur kehidupan bangsa Yahudi. Nah, pembahasan yang dilakukan oleh para imam, orang Farisi dan mahkamah agama oleh karena ketakutan mereka akan dampak dari mujizat yang Yesus lakukan. Melalui tanda atau mujizat yang Tuhan Yesus lakukan, semakin banyak orang yang percaya kepada Yesus, itu artinya posisi mereka semakin terancam. Para imam, orang Farisi dan mahkamah agama mengalami ketakutan jika bait suci dan bangsa mereka dirampas oleh orang-orang Roma dari tangan mereka. Ini menunjukkan kepentingan pribadinya, kepentingan akan kekuasaan para imam dan orang-orang Farisi dan mahkamah agama. Oleh sebab itu, Kayafas yang adalah imam besar pada waktu itu mengatakan bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa ini binasa. Nah, perkataan Kayafas ini sebenarnya menjadi nubuatan akan kematian Yesus Kristus di kayu salib yang ditulis oleh Yohanes. Perkataan Kayafas ini juga menjadi ide untuk membunuh Yesus supaya bait suci dan bangsa Yahudi tidak dirampas oleh orang-orang Roma. Nah, yang perlu kita ingat adalah Yohanes menulis Injilnya setelah Tuhan Yesus mengalami kematian, kebangkitan, dan kenaikan ke surga. Yohanes menulis Injilnya tidak seperti menulis buku diary atau buku harian, tapi setelah Tuhan Yesus mati, kemudian bangkit, kemudian naik ke surga, barulah Yohanes menuliskan Injilnya atau menuliskan kisah tentang perjalanan atau pelayanan Tuhan Yesus di dunia ini. Nah, di ayat yang ke-51, mari kita membacanya. Saya akan membaca untuk Bapak Ibu Saudara. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Ini adalah penjelasan yang dituliskan oleh Rasul Yohanes ketika Kayafas menyampaikan bahwa lebih baik satu orang mati atau binasa daripada seluruh bangsa ini binasa. Itu sebuah nubuatan yang Tuhan izinkan melalui mulut Kayafas. Nah, keluargaku, dari perikop yang tadi sudah kita pelajari bersama, alur peristiwa, alur cerita dari persepakatan untuk membunuh Yesus, ada dua hal yang bisa kita pelajari sebenarnya. Hal yang pertama adalah Yesus cukup bagiku untuk mengenal Allah yang benar. Karena di ayat yang ke-45 dan ayat yang ke-46 ada dua kelompok orang Yahudi yang sama-sama melihat mujizat Yesus, namun memiliki respon yang berbeda. Kelompok yang pertama percaya kepada Yesus, dan kelompok yang kedua tidak percaya kepada Yesus. Perlu kita ingat juga bahwa orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang taat kepada Taurat, orang-orang yang mengerti dan mempelajari kitab Perjanjian Lama yang menjelaskan akan ada Mesias yang menyelamatkan manusia. Yesus melakukan mujizat, salah satunya adalah untuk menunjukkan kemahakuasaannya, untuk menunjukkan bahwa ia berasal dari Bapa, untuk menunjukkan bahwa ia adalah Tuhan atau adalah Allah. Nah, Allah menyatakan dirinya, keluargaku, melalui penyataan umum dan penyataan khusus. Penyataan umum ialah melalui ciptaannya, dan penyataan khusus melalui firman-Nya, yaitu firman yang tertulis, kitab suci, dan firman yang hidup, yaitu Yesus Kristus.
semestinya orang-orang Yahudi memiliki sumber yang sangat memadai, yaitu kitab suci mereka atau kitab perjanjian lama atau Taurat yang mereka pelajari, dan Yesus Kristus yang mereka saksikan secara langsung. Namun hanya sebagian saja orang-orang Yahudi yang percaya, dan sebagiannya justru menolak, bahkan membenci keberadaan Tuhan Yesus. Nah, semestinya keluargaku, apa yang mereka pelajari dan apa yang mereka lihat cukup untuk membuat mereka mengenal bahwa Yesus adalah Mesias, bahwa Yesus adalah Allah yang benar, bahwa Yesus adalah anak Allah. Namun mereka gagal paham karena mementingkan kepentingan duniawi, mengabaikan kebenaran yang ada. Sama halnya seperti kita saat ini, Alkitab adalah firman Allah yang tertulis, yang menceritakan kasih Allah yang begitu besar, yang semestinya membuat kita mengenal bahwa Yesus adalah Allah yang benar. Tanda-tanda yang Yesus nyatakan cukup bagi kita untuk mengenal bahwa Ia Allah yang benar. Nah, keluargaku, mari kita memandang Yesus sebagai Allah yang benar. Dengan adanya Yesus di dunia ini menggantikan dosa-dosa kita, menyelamatkan hidup kita. Ketika Yesus di kayu salib, itu membuktikan bahwa Ia adalah Allah yang mengasihi kita. Hal yang kedua yang bisa kita pelajari yaitu Yesus cukup bagiku untuk memperoleh keselamatan. Bisa dilihat di ayat yang ke-50, mulai dari ayat yang ke-49 sampai yang ke-50. Dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita binasa. Ayat yang ke-51, hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri tetapi sebagai imam besar pada tahun itu untuk bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Ayat 52, dan bukan untuk bangsa itu saja tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Keluargaku, ini adalah yang dicatat oleh Yohanes berkaitan dengan nubuatan yang disampaikan oleh Kayafas melalui mulutnya yang Tuhan izinkan. Di dalam ayat 49 dan 50 ada bagian dari kesepakatan untuk membunuh Yesus, dan Yohanes menegaskan bahwa kematian Yesus sebagai penyelamat semua bangsa dan untuk mempersatukan anak-anak Allah seperti yang dicatat di dalam ayat 51 dan 52. Pengorbanan Yesus di kayu salib untuk menyelamatkan semua manusia digenapi. Nanti di bagian-bagian akhir di dalam Injil Yohanes juga dicatat bagaimana peristiwa Yesus disiksa, disalibkan, kemudian mati, bangkit, dan naik ke surga. Nah, semua hal itu menunjukkan bahwa adanya jaminan keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Bagi setiap orang yang mau percaya kepadanya, disediakan jaminan keselamatan oleh Tuhan Yesus. Ada banyak orang yang berlomba-lomba mencari keselamatan, namun tidak ada yang memberikan jaminan keselamatan. Tidak ada yang mendapatkan jaminan keselamatan yang pasti kecuali yang Tuhan Yesus tawarkan, yaitu melalui pengorbanannya di kayu salib. Melalui persepakatan para imam, orang Farisi dan mahkamah agama untuk membunuh Yesus, Yohanes menuliskan dengan tegas bahwa apa yang disampaikan Kayafas adalah sebuah nubuatan dan terbukti ketika Tuhan Yesus akhirnya mati dan bangkit dari kematian untuk mengalahkan maut. Nah, mempercayai kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus cukup bagi kita untuk memperoleh keselamatan, karena keselamatan bukan karena usaha kita, keselamatan bukan karena kerja keras kita,
Tapi keselamatan adalah anugerah Allah yang diberikan kepada kita melalui Tuhan Yesus. Ketika kita membaca keseluruhan perikop ini, marilah kita mempercayai bahwa Yesus adalah anak Allah, bahwa Yesus adalah yang menjamin keselamatan kita. Tuhan Yesus memberikan jaminan keselamatan bagi kita, dan kita cukup hanya untuk percaya kepadanya akan memperoleh keselamatan itu. Ketika kita mengandalkan diri kita sendiri, itu artinya kita belum mempercayai Tuhan sepenuhnya. Ketika kita sakit, ketika kita menghadapi persoalan, bukan datang kepada Tuhan, melainkan kepada orang-orang yang disebut orang pintar, kepada orang-orang yang tidak mengenal Allah yang benar, itu artinya kita belum cukup mengenal Tuhan. Itu artinya kita belum cukup mengerti akan keselamatan. Tapi ketika kita menghadapi pergumulan, ketika kita menghadapi persoalan, kita datang kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, barulah kita mengerti cukup hanya oleh karena Yesus Kristus kita memperoleh semuanya. Sama seperti Maria dan Marta percaya kepada Tuhan Yesus, cukup percaya kepada Tuhan Yesus. Lazarus yang mati kemudian bangkit, itu hanya oleh karena kuasa Tuhan. Mari keluargaku, kita mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, dan hanyalah kepada Tuhan saja kita menggantungkan hidup kita, karena Tuhan Yesus cukup bagi kita untuk menyelamatkan kita, untuk menolong kita, dan untuk memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Kami belajar bersama-sama akan kebenaran firman-Mu, bahwa Engkau Allah yang mampu menyelamatkan kami, Engkau Allah yang setia, tidak pernah meninggalkan kami. Biarlah Engkau senantiasa menyertai kehidupan kami, menolong kehidupan kami di dalam setiap pergumulan kami. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu, dan biarlah Tuhan berkarya melalui kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah selesai belajar firman-Mu. Dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan meresponi firman Tuhan dengan pujian Hanya Kau. Cintamu padaku, Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikku. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Ku berharap berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu yang setia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kau telah buktikan cintamu padaku, Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku.